Halo teman-teman, hari ini kita akan ngobrolin tentang ASICS Metaspeed Edge Paris setelah 100 km. Terima kasih banyak buat ASICS yang udah ngirimin saya sepatu ini, tapi video ini nggak bisa diintervensi oleh siapapun karena video ini adalah murni pendapat pribadi saya sebagai pelar jelata. Bagi teman-teman yang masih belum subscribe, klik tombol subscribe yang warna merah yang di bawah ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru, tentunya seputar Nia Lari. Dalam video ini saya nggak akan lagi ngebahas tentang fitur mendetil dan apa aja yang kita dapetin di sepatu ini, karena udah pernah saya bahas di first run impressionnya. Jadi kalau penasaran, teman-teman langsung ke video itu aja. Tapi dalam video ini saya akan lebih ngebahas tentang kondisi sepatunya dan juga apa yang saya rasakan setelah pemakaian lari 100 km. Jadi sebenarnya sepatu ini nggak 100 km pemakaian sih. Lebih dari itu ya, 130 hampir 140-an kilometer lah. Jadi data Strava-nya udah nunjukin lebih dari 130-an kilometer. Terakhir juga saya pakai untuk event di Pocari Run full marathon 42 kilo. Saya juga menggunakan sepatu ini. Jadi kurang lebih saya udah bener-bener mendalam merasakan sepatu ini di berbagai macam pace, di berbagai macam jarak juga. Ya, saya rasa ini benar-benar video yang bisa mewakili perasaan saya terhadap sepatu yang satu ini. Kita mulai langsung dari beratnya terlebih dahulu. Setelah saya timbang manual di ukuran saya 42, sepatu ini itu ada di angka 178-an gram atau 179. Yang jelas di bawah 180 gram. Kayaknya ini sepatu paling ringan yang pernah saya timbang ya. Padahal kalau teman-teman lihat ini looks-nya aja itu gede. Kayak bulky banget. Tapi beratnya bisa segitu ya, nggak masuk akal. Racing shoes memang ringan, tapi di antara racing shoes yang lain aja ini termasuk ringan banget. Jadi biasanya sepatu lari itu normalnya 250 sampai 300-an gram. Itu yang normal. Kalau di bawah 250 itu termasuk ringan. Tapi kalau di bawah 200 gram, apalagi ini 100, di bawah 180 gram ini termasuk ringan banget, extremely lightweight. Jadi luar biasa sih untuk berat sepatunya. Dan pada saat saya pakai lari emang bener-bener kerasa ringannya. Dia kan spesifikasinya Edge Paris ini untuk teman-teman yang lebih ke cadence runner. Jadi pada saat dipakai cadence runner itu bener-bener bisa apa ya? Tingkat keringanan sepatu tuh bener-bener mempengaruhi. Jadi pada saat saya pakai untuk cadence makin enak, makin bisa langkahnya cepet. Jadi cadence runner itu langkahnya lebih ke pendek-pendek gitu ya. Lebih banyak langkahnya, bukan memperpanjang langkahnya. Jadi menurut saya kalau berat segitu mantap banget dipakai untuk cadence runner. Lanjut ke uppernya. Untuk uppernya sendiri setelah 100 km pemakaian, dia sama sekali tidak ada tanda-tanda robek, bolong, walaupun dia tipis banget. Dia itu uppernya tipis parah, translucent, bener-bener kelihatan dalamnya. Sama sekali, apa ya, nggak ada tebel-tebelnya sama sekali. Oh ya, untuk breathability-nya sendiri setelah saya tes manual dengan mesin asap, dia super breathable, bener-bener sirkulasinya sangat baik. Dan sejauh ini saya pakai sama sekali nggak ada protes untuk breathability-nya ya. Termasuk sepatu dengan upper yang sangat adem. Meskipun demikian uppernya sangat breathable, cuman untuk upper fit-nya sendiri saya agak sedikit kecewa. Terutama kalau dibandingkan dengan Metaspeed Edge Plus seri sebelumnya dari Paris. Jadi seri kedua. Kalau ini kan seri ketiga ya. Seri keduanya yang pernah saya cobain itu warna hijau. Itu menurut saya lebih racing fit. Jadi lebih, kan ini racing shoes ya. Biasanya dia akan ngefit ke kaki kita itu lebih baik atau lebih ketat dibandingkan sepatu daily trainer atau sepatu-sepatu yang jenis yang lainnya. Cuman di sepatu itu sama sekali tidak ada feel racing fit-nya, bahkan cenderung agak kebesaran, kedodoran, tapi bukan kepanjangan. Ukurannya sih udah pas, saya nggak perlu downsize, nggak perlu upsize, terus size aja. Cuman toe box-nya ini rasanya tuh terlalu roomy dan terlalu tinggi. Jadi dia itu tinggi banget ya, kayak kaki saya itu kayak segini aja, kemudian sisanya atasnya tuh masih banyak banget. Padahal saya pengennya kalau untuk racing shoes tuh ya racing fit, agak nempel sama kaki kita, cuman nggak sampai feel kerasa sesaknya. Jadi ini tuh terlalu longgar menurut saya untuk kategori racing shoes. Pada saat saya lari kenceng dan jarak jauh, itu bener-bener
apa ya, kerasa space-nya itu agak sedikit mengganggu, terutama di kilometer-kilometer akhir yang badan kita udah capek banget. Itu kayaknya semua faktor bakal mempengaruhi ya. Dan itu bener-bener bisa mengganggu, terutama kalau maraton kemarin tuh di kilometer 30 sekian tuh kayak tenaganya. Kalau upper fit tuh kayak setiap kita langkah juga nggak ada tenaga yang hilang. Itu kayak ada tenaga yang harusnya dipakai untuk melangkah, tapi dipakai untuk ngejar space-nya duluan gitu ya. Gimana ya, agak susah sih jelasinnya. Yang jelas itu mengganggu lah menurut saya. Selain itu juga untuk uppernya itu saya bilang tadi nggak perlu downsize karena di ujung-ujungnya sini itu udah, kalau saya lari itu agak sedikit kepentok kaki saya di bagian jari-jari depannya. Tapi nggak sampai yang sakit, bahkan saya sampai full maraton selesai finish pun nggak sakit, cuman ada rasa nabraknya depan itu ada kerasa. Nah, memang kemarin maraton itu nggak sampai lecet atau nggak sampai kaki saya hitam dan lain sebagainya yang biasanya kalau kesempitan gitu ya. Cuman di pemakaian pertama saya butuh adaptasi karena agak mulai kerasa sakit kalau kita dipakai untuk long run. Tapi ternyata setelah sekian kilometer saya pakai, saling beradaptasi, sama sekali nggak ada bekas-bekasnya, cuman nempelnya itu masih kerasa. Jadi kalau untuk downsize nggak sama sekali. Tapi feel kegedean, aneh kan? Ya upper fit-nya menurut saya perlu di-upgrade atau setidaknya sesuai atau sama kayak versi sebelumnya, yaitu Metaspeed Edge Plus, bukan yang Paris ya. Yang Plus menurut saya itu upper fit-nya better. Kemudian kita lanjut ke lacing sistemnya, nggak ada perubahan signifikan dibandingkan seri sebelumnya. Tali sepatunya magnificent. Jadi tali sepatunya mantep banget. Saya sama sekali tidak ada protes. Ini tuh lacing sistemnya simple tapi mantep banget. Sama sekali nggak ada protes. Bener-bener bisa memberikan pengaruh signifikan, terutama karena upper design dan upper bahannya kurang. Jadi yang berperan sangat penting untuk upper fit di sepatu ini tuh ya lacing sistemnya. Kemudian kita lanjut untuk tangnya sendiri ala racing shoes, tentu saja untuk menekan berat sepatunya. Tapi saya nggak ada permasalahan juga, nggak banyak pergeseran kanan kiri, aman aja. Kemudian untuk kolarnya minimalis tapi tetap ada paddingnya, ya tetap dikasih sih paddingnya walaupun ini racing shoes, menekan berat. Kemudian di bagian heel counternya, nah performa upper terbaik selain lacing sistemnya itu di heel counternya. Heel counternya, heel cupnya yang di bagian belakang ini benar-benar bisa apa ya, bikin heel saya sama sekali nggak ada feel keangkat. Untungnya di bagian belakang ini merasa secure, merasa safe banget. Ya kerjanya maksimal sih untuk di bagian heel counternya. Hanya disayangkan di bagian toe box, kemudian bahan uppernya, desainnya yang agak merasa sedikit kedodoran aja di kaki saya. Atau mungkin kaki kalian tidak merasakan, ya belum tentu juga ya. Yang jelas itu yang saya rasakan di kaki saya. Lanjut ke midsole-nya. Untuk midsole-nya sendiri dia pakai FF Turbo Plus. Sebenarnya foamnya juga sama dengan yang seri sebelumnya. Cuman Asics mengklaim bahwa memang beda. Dan saya rasakan memang sedikit berbeda. Pada saat saya pakai, jelas rasa ringannya itu lebih kerasa ya. Rasa ringan dibandingkan versi sebelumnya. Padahal versi sebelumnya itu juga di bawah 200 gram. Cuman saya merasa ini lebih ringan pada saat saya pakai Cadence. Itu lebih enak, lebih apa ya, lebih cepet aja rasa kaki itu untuk melangkah. Jadi nggak ada yang membebani. Ya sesuai dengan marketingnya lah ya. Cuman setelah saya ukur manual dengan durometer, foamnya itu angka 30-an, hampir sama persis dengan versi sebelumnya. Itu standar untuk racing shoes, itu pas banget menurut saya. Responsifnya bakal dapet, tapi nggak yang bisa dibilang keras juga, pas banget. Cuman anehnya, padahal kalau saya ukur manual dengan durometer tuh sama, hampir sama dengan versi sebelumnya. Cuman ini tuh rasanya lebih empuk, lebih soft. Jadi lebih bisa memberikan apa ya, menawarkan rasa nyaman yang menurut saya lebih baik untuk di bagian midsole dibandingkan dengan versi sebelumnya. Untuk Edge Plus itu kayak lebih stiff aja, lebih kaku, lebih firm aja di bagian midsole-nya. Cuman ada plus minusnya. Plus minusnya dia lebih stabil kalau yang Metaspeed Edge Plus gitu ya. Cuman kalau yang Metaspeed Edge Paris ini lebih agak goyang. Terutama kalau saya pas udah capek banget, itu kan running formnya nggak jelas. Nah, biasanya saya kadang di mid strike, kadang di heel strike pada saat saya strike ke tanah. Kadang seperti ini, kadang gini. Nah, pada saat saya strike ke tanah menggunakan heel,
itu kerasa banget goyangannya dari belakang itu nggak stabil gini ya. Jadi kayak dia itu nggak stabil aja, terlalu empuk. Walaupun nggak bisa saya bilang empuk juga, karena memang nggak seempuk itu. Cuman untuk jangka waktu yang panjang, 42 km tuh menurut saya jauh banget. Dan pada saat otot kita udah capek, di kilometer 30-an sekian, itu mempengaruhi banget gitu ya. Dan itu lebih bikin otot kita banyak bekerja. Namun memang plus minus ya, jadi ada plusnya, ada minusnya. Kenyamanannya emang enak, lebih kerasa softnya dibandingkan dengan versi sebelumnya. Jadi tergantung kalian aja, kalian lebih penyuka versi yang seperti apa. Dan untuk karakter carbon plate-nya sendiri menurut saya nggak ada perbedaan signifikan. Responsifnya, energy return-nya tetap gede banget, luar biasa. ASICS Metaspeed Edge itu, ya seri Metaspeed saya rasa energy return-nya itu luar biasa, makanya saya pilih untuk kemarin saya pakai di Pocari Run, di maraton, full maraton 42,2 kilo, karena memang energy return-nya luar biasa. Jadi ya nggak sembarang sepatu saya pakai untuk maraton. Saya nggak mau terlalu nggak mau sampai saya berat untuk finish gitu ya. Jangan sampai saya berat untuk finish, ya harapannya mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan. Ya saya rasa sejauh ini masih pilihan terbaik lah ya untuk di 2024. Cuman saingannya kayaknya agak ketat-ketat nih dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Karena tahun ini menurut saya nggak ada yang bener-bener luar biasa atau nggak ada yang bener-bener di bawah banget. Ya kita lihat aja siapa yang menjadi racing shoes terbaik nantinya di 2024. Kita lanjut dulu untuk outsole-nya. Outsole-nya sendiri desainnya mirip banget sama Metaspeed Sky Paris juga ya. Jadi memang karena ya kembar tapi tak sama, berbeda fungsi aja. Untuk rubbernya sendiri yang full ini cuman yang warna hitam, yang rubbernya yang berwarna hitam. Kalau yang ini kosong, cuman putihnya di sini ini juga rubber ya. Nah, untuk ketebalannya sendiri nggak terlalu tebel, jelas karena ini adalah racing shoes, harus dipangkas seminimal mungkin untuk berat sepatunya. Semakin tebel rubbernya, ya semakin berat sepatunya. Sedangkan itu bukan suatu tujuan gitu ya. Awet daripada racing shoes itu bukan suatu tujuan. Bahkan ada sepatunya Adidas kalau nggak salah yang hanya dipakai untuk 1 kali maraton. Bayangkan, hanya fokus untuk meraih waktu terbaik gitu ya. Tapi racing shoes memang fungsinya ke sana, bukan untuk daya tahan atau durability-nya. Jadi ya wajar aja. Cuman ini udah 130-an kilometer, itu masih panjang menurut saya umurnya. Saya rasa kalau 200-an kilometer lagi masih aman sih, masih ada rubbernya. Mungkin bisa sampai totalnya 400-an kilometer kali ya. Itu prediksi ya, nggak bisa memastikan karena tergantung rute, tergantung medan, tergantung juga gaya lari kita. Itu sangat berpengaruh menjadi faktor keawetan daripada sepatu itu. Itu tadi yang bisa saya bahas atau share ke teman-teman pengalaman saya menggunakan ASICS Metaspeed Edge Paris ini setelah 100 km lebih. Tapi balik lagi, itu semua pendapat pribadi saya. Jadi teman-teman boleh banget nggak setuju. Kalau ada koreksi, masukan, pertanyaan, dan juga pembahasan, bisa langsung sharing di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar dunia lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.